Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama Tarni Nindya Emma Resmi, notar 22011105 TD 312. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menghitung kapasitas ruas jalan di daerah perkotaan berdasarkan data yang terlampir. Ini merupakan data terlampir saya untuk menghitung kapasitas ruas jalan. Kita langsung berpatokan saja pada PKJI atau Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia. Di sini dijelaskan bahwa untuk menghitung kapasitas ruas jalan, yaitu caranya adalah kapasitas sama dengan kapasitas dasar dikali faktor koreksi kapasitas akibat perbedaan lebar lajur dikali dengan FCPA, faktor koreksi kapasitas akibat pemisah arah lalu lintas, dikali dengan FCHS atau faktor koreksi kapasitas akibat kondisi HS pada jalan yang dilengkapi bahu atau dilengkapi kerap atau trotoar dengan ukuran yang tidak ideal. Kemudian dikali dengan FCOK atau faktor koreksi kapasitas akibat ukuran kota yang berbeda dengan ukuran kota ideal. Langsung saja pada menghitung kapasitas dasar bagaimana. Sesuai pada PKJI, kapasitas dasar memiliki perbedaan untuk masing-masing tipe jalan. Untuk tipe jalan 4/2 terbagi, 6/2 terbagi, 8/2 terbagi atau jalan satu arah, itu kapasitas dasarnya 1700 SMP per jam per lajur. Sedangkan untuk tipe jalan 2/2 jalan tidak terbagi memiliki kapasitas dasar 2800 SMP per jam per dua arah. Pada kasus kali ini untuk jalan 4/2D kapasitasnya itu 2600, dan untuk 2/2 UD memiliki kapasitas 2/800, ataupun jalan 2/1 UD memiliki kapasitas 3400. Di sini saya telah membagi untuk nilai-nilai masing-masing dari ruas jalan, mulai dari kapasitas dasar, FCLJ, FCPA, FCHS, dan FCUK. Di sini saya telah menghitung, namun kita ambil contoh saja. Kita akan menghitung Jalan Raya Bojonegara 2. Jalan Raya Bojonegara 2 ini tipe jalannya 22 UD. Sesuai pada perhitungan PKJI tadi bahwa untuk tipe jalan 2/2 UD atau 2/2 tidak terbagi, kapasitas dasarnya yaitu 2800. Sama dengan di sini 2800. Setelah itu kita akan menghitung faktor koreksi kapasitas akibat perbedaan lebar jalur. Pada perhitungan kapasitas ini tentu saja ada kondisi di mana lebar lajur berapa yang menentukan titik ideal dari kapasitas jalan tersebut. Dapat kita lihat di sini ada tabel 43 faktor koreksi kapasitas akibat perbedaan lebar lajur. Tadi yang kita tahu bahwa Jalan Raya Bojonegara 2 ini merupakan tipe jalan 2/2 UD atau 2/2 tidak terbagi. Lebarnya adalah 7,3 meter. Lebar sebelah kiri 3,65, lebar sebelah kanan 3,65. 7,3 meter ini masuk pada nilai yang mana? Kita fokus pada tipe jalan 2/2 tidak terbagi sesuai dengan contoh yang kita buat. Untuk tipe jalan 7,3 meter
ternyata tidak masuk pada data tabel faktor koreksi kapasitasnya. Lalu bagaimana kita mencari faktor kapasitasnya atau faktor koreksinya? Yaitu dengan melakukan interpolasi. Kita hapus dulu bagian yang di sini. Bagaimana cara melakukan interpolasi? Jadi interpolasi kita lakukan dengan cara mencari atau melakukan perhitungan untuk nilai koreksi dari lebar lajur terdekat yang ke bawah, yaitu 7. Kita cari juga faktor koreksinya dengan nilai yang terdekat di atas untuk 7,3 meter tadi, yaitu 8 meter dengan nilai faktor koreksinya. Setelah kita dapat datanya, langsung kita masukkan saja pada rumus. Di sini setelah kita buat rumusnya, untuk X adalah nilai yang kita cari, faktor koreksinya 7,3. X1, X2 adalah dua nilai lebar jalan terdekat. X1 tadi yang terdekat, yang ke bawah yaitu 7 meter. X2 yang terdekat ke atas yaitu 8 meter. Faktor nilai Y1 dan Y2 merupakan nilai faktor koreksi dari X1 dan X2. Bisa kita lihat tadi bahwa nilai faktor koreksi untuk 7 adalah 1. Faktor koreksi dari 8 yaitu 1,14. Kita masukkan saja di sini 1, di sini 1,4. Maka nilai dari faktor koreksi untuk 7,3 meter adalah 1,042. Maka kita masukkan saja secara manual di sini 1,042. Itu untuk menghitung faktor kapasitas perbedaan lebar lajur. Setelah itu kita akan menentukan faktor koreksi kapasitas akibat perbedaan arah pada tipe jalan tidak terbagi. Untuk FCPA sendiri itu berlaku pada tipe jalan tidak terbagi. Untuk kondisi di mana jalan tersebut merupakan tipe 4/2D atau 2/2D terbagi, maka kita asumsikan nilainya sama dengan 1. Sebagaimana dengan tipe jalan 2/2. Untuk FCPA sendiri dikhususkan untuk tipe jalan tipe 2/2 tidak terbagi. Di sini ada data dari PKJI bahwasannya nilai-nilai faktor koreksinya seperti ini. Apa maksudnya? Nilai-nilainya untuk 50/50, mengapa nilainya 1? Itu menandakan adanya arus lalu lintas yang seimbang. Untuk kedua jalur yang dilewati kendaraan, maka dari itu nilainya adalah 1. Kemudian ada 5/5/45, menandakan bahwa salah satu ruas memiliki nilai yang lebih tinggi untuk pergerakan melalui lalu lintas. Di sini kenapa terjadi perubahan atau berpengaruh terhadap nilai faktor koreksinya? Karena jika satu ruas jalan, salah satu sisi ruasnya mengalami lonjakan pergerakan kendaraan, maka itu akan berpengaruh terhadap perhitungan kapasitas. Maka dari itu dapat terlihat adanya perbedaan nilai faktor koreksinya ketika salah satu ruas jalan berbeda. Bagaimana kita menentukan pemisahan arah jika tidak memiliki data? Kita cukup melihat dari perbedaan lebar lajurnya. Jika terjadi perbedaan lajur,
maka sudah pasti salah satunya akan memiliki pergerakan yang lebih tinggi dibanding satu sisi lainnya. Karena di sini sisi kiri dan sisi kanannya lebarnya sama, maka kita dapat asumsikan bahwa pergerakan kendaraan lalu lintasnya juga sama. Faktor koreksinya 1. Kemudian ada faktor-faktor koreksi hambatan samping. Nilainya dapat kita lihat di sebelah sini. Beberapa ruas jalan pasti memiliki lebar bahu dan juga lebar jarak ke penghalang. Nah, untuk contoh yang sebelah ini kita lihat ada memiliki lebar bahu karena di sini 0,2, kita menggunakan cocokkan saja data 0,2 masuk pada data yang kurang dari sama dengan 0,5. Kita lihat kondisi hambatan sampingnya. Kondisi hambatan samping di sebelah sini, hambatan samping ternyata tinggi. Kita lihat untuk di nilainya, tipe jalan 2/2, kondisi hambatan samping tinggi, nilainya 0,82. Maka dari itu kita masukkan di sini 0,82. Kita masukkan dengan cara manual. Setelah itu ada faktor koreksi 0,90 akibat ukuran kota. Setelah kita cari bahwa untuk kota Cilegon berjumlah 455 jiwa, atau dapat tabel kita lihat untuk PKJI masuk di rentang 0,1 sampai 0,5 juta jiwa. Untuk nilai faktor koreksinya yaitu 0,9. Kita masukkan saja di sini. Setelah itu, setelah kita hitung semuanya, langsung masuk pada perkalian. Tinggal kita kalikan semua komponen-komponennya mulai dari kapasitas dasar, FCLJ, FCPA, FCHS, dan FCUK. Kita kalikan semuanya. Dan untuk kapasitas ruas jalan dari Jalan Raya Bojonegara 2 adalah 2153 SMP per jam. Jadi, begitulah cara saya menghitung kapasitas dari ruas jalan yang disediakan. Di sini telah saya hitung juga semuanya satu persatu dari sekian yang dapat disampaikan. Waalaikumsalam. Siap, terima kasih Bu.